Wah, ada playground lagi di Cikal. Beneran? Anak kita akan menampilkan hasil belajarnya selama 1 tahun ini. Dan akan ada kegiatan juga yang menarik, kreatif, dan seru yang bisa kita ikuti. Semuanya secara virtual. Pastikan untuk nonton, untuk melihat keseruan anak-anak ya. Hanya di Playground of Learning Journey. Physically distant, virtually connected. Hello, good afternoon, respected teachers, guests, proud parents, and beloved students. Welcome to Cikal Talk, one of the activities in our playground of Cikal Learning Event. Thank you for coming. First and foremost, let me introduce myself. My name is Dia Gustriani. My students usually call me Miss Dia, and I will be your moderator for this session. Before we begin the individual students' presentation, let me give you a picture of what to expect for the next hour. We have a few students from year 16 that will present reflection of their learning journeys in Indonesian literature, which is making realistic fiction story. Each students will have a maximum of 10 minutes for their talk, and after all the speakers are done, we will open a question and answer session for about 10 to 15 minutes. The audiences is more than welcome to ask questions to the presenters during the question and answer session using a chat room. Today's speakers are going to be Ramya Panji Aditya and Albertus Dasya Adiatama from year 6B, Pilar Areski and Radia Leka Madana Aditya from year 6C also, Odelia Areta Ginanjar and Anselita Zahra Ghazali from year 6C, and last one, Alula Nur Widiantoro and Rafika Nadia Aziza Herlambang from year 6B. So, without further ado, let's begin with our first speakers, Panji and Dasya. Please give a warm welcome to them both. Halo, nama saya Dasya. Hari ini kami mau presentasi tentang perjalanan kita untuk membuat proyek ini. Saya dan Panji memulai tugas ini dengan riset karakter. Kami memilih Raja Midas sebagai karakter utama. Midas adalah seorang raja yang terinspirasi dari mitologi Yunani. Setting tempat di cerita kita ada di desa yang bernama Desa Mona. Desa Mona adalah wilayah dari kerajaan Mona yang kami buat. Ada juga beberapa karakter yang kami buat sendiri seperti warga, dewa, dan Ejin, anak dari Raja Midas. Sekarang kami akan memberitahukan apa saja yang kami dapatkan dari proyek ini. Kami mempelajari tentang banyak hal, misalnya sejarah Raja Midas. Menganalisa cerita dan penguasaan karakter. Kita juga belajar mengedit atau menyunting cerita untuk mencari kesalahan yang ada di cerita kita. Kemudian kita akan membenarkannya. Untuk mencari kesalahan yang ada di cerita kita, kami menggunakan draft, edit, dan publish. Draft adalah tahapan di mana kita membuat cerita sesuka kita. Kita menggunakan tahapan penulisan seperti draft, edit, dan publish. Draft adalah tahapan di mana kita membuat cerita sesuka kita. Kita tidak perlu memperhatikan kesalahan. Kita hanya menulis cerita. Sedangkan edit atau menyunting cerita adalah tahapan di mana kita merevisi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam cerita draft.
Dan yang terakhir, publish. Publish adalah tahapan terakhir. Di sini kita hanya perlu mempublikasikan cerita kita. Kesulitan dan tantangan yang kami hadapi adalah Biasanya kita kehabisan ide yang mau kita tambahkan ke dalam cerita. solusi untuk masalah tadi. Biasanya kita break dulu ataupun bisa mencari inspirasi dari membaca buku, menonton video, atau memutar musik. Apa yang kita lakukan dengan keterampilan membuat cerita yang kita miliki? Kita akan menggunakan keterampilan kita untuk menjelaskan cara membuat cerita dan apa elemen ceritanya. Sebelum kita membuat cerita ini, kita pikir kalau di dunia ini nggak banyak orang baik. Tapi setelah kita membuat cerita ini, kita jadi tahu bahwa banyak orang yang kelihatannya baik tapi sebenarnya enggak atau ditutup-tutupin. Kita perlu tahu elemen cerita karena elemen cerita adalah basic dari cerita. Jika kita tidak tahu elemen cerita, cerita yang kita buat akan nggak jelas. Sistem pemerintahan yang kami memilihkan adalah monarki. Kenapa monarki? Karena kita mengambil Raja Midas sebagai tokoh utama yang memang sudah dari sananya raja dan latar kita juga ada di kerajaan. Bagian yang paling menarik dalam menyelesaikan cerita adalah research karakter. Kenapa? Karena kita bisa nge-search model karakter yang kita inginkan dan dapat informasi baru dari searchingan kita. Hal yang paling menyenangkan adalah menulis draft dari cerita tersebut, karena kita bisa menulis sesuka kita. Setelah kita mengerjakan proyek ini, banyak keterampilan kita yang meningkat seperti kemampuan membuat cerita dan menganalisa cerita, karena di proyek ini kita sangat membutuhkan keahlian tersebut untuk membuat cerita. Hal yang paling membahagiakan adalah saat kita selesai membuat draft cerita dan kita mempublikasikan ceritanya ke Canva. Saya merasa cukup dengan presentasi hari ini. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Panji and Dasha, it seems that you have a great time working together to create the story, yeah, guys. Please give a virtual round of applause for their talk. Okay, now let's continue with our next speaker, Pilar and Radia. The time and place are yours. Selamat pagi, nama saya Radia. Selamat pagi, nama saya Radia. Halo. Dan nama saya Pilar. Hari ini kami akan menceritakan tentang pengalaman belajar kami di program Indonesian Literature 6 dan Social Studies 6, khususnya pada saat proses penulisan cerita fiksi realistis sampai ceritanya selesai. Kami memulai tugas ini dengan membuat rencana di Google Slides. Kami berencana untuk membuat cerita tentang sistem pemerintahan Indonesia. Judul cerita yang pertama kami tulis adalah Pengganti Takdir Indonesia. Lalu kami ubah menjadi Kembali ke Masa Lalu Indonesia, yang bisa diperpendek menjadi KKMLI. Tokoh-tokoh yang kami pilih adalah kami sendiri, teman akrab kami, Presiden Soekarno, Soeharto, Muhammad Hatta, Letnan Komandan, pengintai, bodyguard presiden, dan beberapa karakter buatan kami sendiri. Kami membuat cerita ini dari kejadian-kejadian bersejarah yang sangat bermakna bagi Indonesia.
Kejadian-kejadian yang kami pilih adalah pembacaan teks proklamasi, pertempuran Surabaya, G30 SPKI atau kejadian lubang buaya, dan protes Jakarta terhadap Soeharto. Jadi, genre cerita kami adalah fiksi sejarah. Ini karena kejadian-kejadian di cerita kami adalah kejadian nyata. Tetapi, kami menambah beberapa tokoh buatan kami sendiri. Dan itu yang menjadikannya sejarah fiksi. Sistem pemerintahan kami di cerita ini selalu berganti karena kami mengetahui pemimpin-pemimpin berbeda yang menggunakan sistem berbeda. Seperti Presiden Soekarno, demokrasi, Presiden Soeharto, komunisme, dan diktator. Dan akhirnya, pesan moral yang kami ingin sampaikan adalah untuk selalu berjuang walaupun kalian menghadapi banyak tantangan. Sekarang kami akan menjelaskan kepada kalian apa yang kami telah pelajari saat menulis cerita tersebut. Rekanku Pilar akan menjelaskan hal tersebut. Saat kami melakukan tugas tersebut, kami melakukan lebih banyak riset tentang sistem pemerintahan Indonesia agar kami dapat mengetahui kemajuan pemerintahan Indonesia dalam 76 tahun. Kami memilih latar belakang cerita kami di tahun 1945 saat Bung Karno membacakan teks proklamasi, hingga tahun 2019 saat kami mengunjungi Monas. Sekarang kami akan berbagi pengalaman kepada kalian tentang tantangan yang kami hadapi saat melakukan tugas tersebut. Rekanku Radia akan menjelaskan hal tersebut. Pada saat proses pembuatan cerita ini, kami melakukan kesalahan kecil, yaitu adalah kami langsung membuat penulisan awal atau draft awal, dan lupa untuk membuat rencana. Jadi kami mencoba menyelesaikan perencanaan tersebut dengan hanya hitungan jam. Nah, sekarang kami akan menceritakan kepada kalian bagaimana kami mengatasi tantangan tersebut. Rekanku Radia akan menjelaskannya. Kami mengatasi tantangan tersebut dengan membuat jadwal bertemu dalam seminggu. Biasanya kami bertemu 5 kali setiap minggu karena kami tidak mau telat mengumpulkan tugas ini. Saat kami melakukan tugas tersebut, awalnya sering bingung dan akhirnya kami membuang banyak waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tapi sering waktu, kami sepakat untuk mendisiplinkan diri dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas ini. Sekarang kami akan memberitahu kalian tentang keterampilan apa yang kami kembangkan saat melakukan tugas tersebut. Rekanku Pilar akan menjelaskannya. Dengan melakukan tugas ini, kami dapat mengembangkan keterampilan menulis cerita dan juga mengembangkan pengetahuan kami tentang elemen cerita. Kami mempunyai beberapa pengalaman menyenangkan saat membuat cerita ini juga loh. Walaupun kami membuang banyak waktu, kami tetap mendapat inspirasi untuk melanjutkan cerita ini. Kami telah memberitahu kalian bahwa kami suka sekali bercanda saat menulis cerita ini. Tetapi saat kami mengingat waktu-waktu kami bercanda, kami merefleksikan diri atas apa yang kami telah lakukan supaya kami tidak melakukannya lagi. Kami juga masih mempunyai beberapa pengalaman menyenangkan. Rekanku Pilar akan memberitahu kalian pengalaman tersebut. Pada awal penulisan cerita, rekanku Radia mempunyai usul untuk membuat cerita ini tentang perjalanan waktu seperti Back to the Future. Saya pun setuju karena ide tersebut bisa merancang cerita yang bagus yang berkaitan dengan sejarah dan pemerintahan Indonesia. Sekarang kami akan memberitahu kalian opini kami atas apa yang kami akan tambahkan jika kami mempunyai lebih banyak waktu. Rekanku Pilar dan saya sendiri akan menjelaskannya. Kalau ada kesempatan untuk menambah sesuatu di cerita tersebut, saya akan menambahkan beberapa kejadian sebelum 1945. Misalnya kejadian di Ponorogo, Cut Nyak-Dien, Tuanku Imam Bonjol, dan banyak lagi. Sekarang Radia akan memberikan opininya.
Jika ada kesempatan untuk menambah sesuatu ke dalam cerita ini, aku akan menambah suatu kejadian sejarah Indonesia dan memodifikasi kejadian tersebut untuk membuat latar kejadian itu berada di masa depan. Nah, itu adalah opini kami tentang apa yang kami akan tambahkan jika ada lebih banyak waktu. Jadi itu adalah proses kami ketika membuat tugas tersebut. Kami berharap kalian menyukai presentasi kami dan semoga ini dapat membantu kalian untuk menulis cerita sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Thank you for sharing your learning journey, Pilar and Radia. Sounds like you two have a blast working together on this project. Please give a virtual round of applause for them. Now, move on to our third speakers. Please welcome Odell and Ansel. Halo, nama saya Odelia. Dan nama saya Ansel. Kami adalah anak-anak 6 SD dari Sekolah Cikal Cabang Cilandak. Hari ini kami akan menjelaskan tentang buku yang kami buat dalam kelas bahasa Indonesia yang bergabung bersama ilmu sosial kami. Judul buku adalah Tugas Penting Ayah. Cerita ini menceritakan tentang sebuah orang yang dipromosikan oleh CEO atau kepala kantor untuk menjadi salah satu dubes atau duta besar di salah satu negara sahabat. Ayah pun diberi hak untuk memilih negara sahabat yang ia ingin. Namun setelah ayah memberitahu kepada semua orang, terjadi banyak gosip dan juga pertengkaran antara warga Pinang Hijau. Nah, kira-kira ayah atau Pak Hartono jadi dubes di negara apa ya? Nah, kalian kan sudah tahu tentang cerita kami. Sekarang kami akan menceritakan apa sih yang kita pelajari di kelas 6 ini. Pada kelas 6 ini, kami mempelajari elemen cerita. Elemen cerita terbagi menjadi 5. Yang pertama, alur cerita. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, pengaturan. Yang keempat, konflik. Dan yang kelima, moral cerita. Alur cerita ada 3 jenis. Awal, tengah, dan akhir. Biasanya di awal melakukan introduksi kepada karakter-karakter yang di dalam cerita. Pada tengah biasanya sebuah masalah yang harus dipecah. Pada akhir masalah pun terpecah dan mereka hidup dengan bahagia. Karakter adalah tokoh-tokoh yang memerankan di dalam cerita tersebut. Pengaturan. Contoh, pengaturan adalah tempat, waktu, dan lain-lain. Konflik. Konflik terbagi menjadi 6. Ada konflik individu dengan dirinya sendiri, konflik individu melawan masyarakat, konflik individu lain, konflik individu yang berhadapan dengan alam, konflik individu versus aduktoran atau supernatural, dan yang terakhir adalah konflik pertengkaran individu dengan teknologi. Pesan moral. Pesan moral adalah pesan yang ingin autor atau pembuat cerita ingin sampaikan di dalam cerita ini. Aku setuju nih sama kamu, Ansel. Nah, kalau untuk cerita, kita pakai karakter siapa aja ya? Terus pengaturan ceritanya gimana? Oh, untuk karakter kita ada emak, ayah, adik, dan kakak sebagai peran utama. Dan pemain tambahan seperti Bu Ningrum dan Pak Jojoy. Dan lokasinya kita di Pinang Hijau. Oh iya Ansel, kok kamu nanya sih? Kan kita pembuat ceritanya. Oh iya, sorry. Lagi pula kan kita lagi live. Jadi kita harus bagi peran biar adil gitu loh. Oh gitu. Ya udah, nih aku sekarang yang nanya ya. Oke, siapa takut? Kalau buat pesan moralnya apa? Pesan moral dari cerita ini adalah jangan mudah percaya pada gosip yang disebarkan oleh tukang sayur ataupun orang yang ada di sekitarmu.
Jika ada gosip yang beredar, gunakan momen itu untuk mencari informasi lebih banyak di dalam Google, dalam koran, ataupun buku. Yang misalnya di dalam cerita ini tentang sistem pemerintahan. Nah, Ansel, kita ada pertanyaan nih dari guru-guru. Oh, ya udah, bacain aja dah. Yang pertama, apa sih yang kamu mempelajari pada proses pembuatan cerita ini? Oke, aku jawab ya. Kita mempelajari lebih kepada elemen cerita. Elemen cerita itu sangat penting ketika kita ingin membuat cerita. Makanya kita belajar tentang ini agar kita bisa membuat cerita dengan baik dan benar. Pertanyaan kedua, apa saja tantangan yang kamu hadapi saat membuat cerita ini tersebut? Bagaimana kamu melewatinya? Tantangan yang ada saat membuat cerita ini adalah saat kita ingin membuat kata-kata yang baik dan benar untuk pembaca. Dan solusi dari masalah ini adalah dengan bertanya kepada orang tua. Nih, pertanyaan ketiga. Bagaimana kamu akan menumbuhkan keterampilan dan konsep yang telah kamu mempelajari di masa yang akan datang? Kami memakai keterampilan riset, intelijen, kreatif, dan kooperatif. Karena kita menggunakan 4 ini agar bisa membuat cerita dengan menarik dan agar bisa berkomunikasi dengan rekan. Next, pertanyaan keempat. Perspektif apa yang berubah sebelum dan setelah kamu membuat cerita ini? Sebelum kita mempelajari elemen cerita, kita sudah membuat cerita dengan baik dan benar, namun tidak terlalu teratur. Setelah kita belajar tentang elemen cerita, kita lebih membuat cerita dengan detail. Nah, pertanyaan kelima, menurut kamu, mengapa perlu mengetahui tentang elemen cerita? Seperti tadi yang aku katakan, elemen cerita itu penting agar kita bisa membuat cerita dengan baik dan benar. Odel, kok kamu mulus yang jawab? Sekarang giliran aku dong yang nanyain pertanyaannya. Kok aku yang nggak jawab sih? Ya udah, Ansel bacain Ansel. Ya udah, sekarang aku yang bacain pertanyaannya ya. Yang pertama, yang keenam, sistem pemerintahan apa sih yang kamu pilih dan bagaimana kamu masukkan ide itu ke dalam cerita pada alur cerita? Di cerita kami ada 2 sistem pemerintah. Yang pertama otoriter dan yang kedua demokrasi. Next ya, bagian apa sih yang paling menarik dan dalam cerita ini? Yang menarik adalah saat kami mengeluarkan ide-ide dengan teman kami. Momen apa sih yang paling menyenangkan dalam pembuatan cerita ini? Kalau kamu gimana, Ansel? Sepertinya momen paling menyenangkan saat kami bisa tahu tentang satu sama lain. Oke, lanjut ya. Keterampilan apa yang meningkat dalam proses pembuatan cerita? Keterampilan yang meningkat adalah kreativitas. Ansel, kemarin kamu mau bilang mau ubah ceritanya, maksudnya? Oh iya, aku mau rubah ceritanya. Karena walaupun aku sudah belajar, masih ada kesalahan kecil di dalam cerita ini. Perubahan apa ya? Pada cerita ini, kita hanya menaruh gambar di halaman awal. Sedangkan di halaman lain kita tidak menaruh gambar apapun karena kita lebih serius kepada teks dan ceritanya. Oh ya, betul. Kalau kita gak kepikirkan, ya. Kalau kamu apa, Del? Ada yang mau diubah nggak? Kalau aku sepertinya ceritanya kita kurang menunjukkan pesan moralnya. Sehingga pembaca kesusahan untuk mencari pesan moralnya. Oh gitu, setuju, Del. Kayaknya waktunya udah selesai. Jadi kita akan mengakhiri sesi ini di sini saja ya teman-teman. Terima kasih untuk datang presentasi kami ya. Sampai ketemu di presentasi selanjutnya.
Dah. Thank you, Odell and Ansel. I mean, you make your own question and session by yourself. Yeah, it's what an amazing learning journey you have there, dear. Talking to each other and then answering some questions that actually we really want to hear the insight from you. Okay, let's give a virtual round of applause for Odell and Ansel here. Last but not least, our final speakers for this session, let's welcome Alula and Rafika. Halo teman-teman, nama saya Rafika. Dan nama saya Alula. Hari ini kami akan menceritakan proses pembuatan cerita kami yang berjudul Negeri Dongeng. Cerita kami adalah cerita fiksi realita tentang seorang gadis kecil bernama Emma. Emma suka sekali membaca buku dan mempunyai imajinasi yang luas. Tetapi teman-temannya di sekolah selalu mengolok-oloknya. Sesuatu hari, Emma tersesat di dunia negeri dongeng. Di dunia negeri dongeng, dia bertemu banyak karakter-karakter berbeda dari cerita bukunya. Dan bersama dengan teman-temannya yang dibuatnya, Emma berhasil kembali dan menyelamatkan negeri dongeng dari suatu ratu yang egois dan ingin memerintah negeri dongeng selamanya. Hal pertama yang kami lakukan adalah membuat perencanaan. Kami berdiskusi dengan satu sama lain dan menghasilkan banyak ide. Kami kemudian mengumpulkan semua ide kami dan mengubahnya menjadi draft cerita pertama. Setelah itu, guru bahasa Indonesia memeriksa cerita kami dan memberi kita umpan balik. Dengan umpan balik yang kami terima, kami membuat draft cerita kedua kami. Setelah draft kedua kami selesai, guru IPS kami memeriksa draft kami dan memberi umpan balik. Karena proyek ini adalah integrasi dengan pelajaran bahasa Indonesia dan IPS. Kami ditugaskan untuk membuat cerita dalam bahasa Indonesia yang memiliki suatu sistem pemerintahan di dalamnya. Proses ini terus berulang hingga cerita kami siap untuk dimasukkan ke dalam kantor dan dijadikan ide. Cerita kami memiliki total 3 draft dan membutuhkan waktu beberapa minggu untuk menyelesaikannya. Sepanjang proses ini, kami juga bertemu dengan Bu Oki Madasari yang merupakan seorang novelis. Kami belajar cara menulis cerita dan pengalamannya menulis. Hal-hal yang kami pelajari saat membuat cerita adalah elemen cerita, seperti tokoh, pesan moral, plot, dan jenis-jenis konflik, yaitu konflik individu melawan masyarakat, dan konflik individu melawan individu yang lain, dan masih banyak. Hal-hal lain yang kami pelajari adalah cara mengkritik cerita dengan menggunakan metode sandwich. Ini membantu menulis kritik yang bagus supaya orang-orang yang mendapatkan kritik kami bisa menggunakan kritik kami supaya bisa membuat tulisan mereka lebih bagus. Saya juga ingin menambahkan bahwa kami juga belajar tentang penokohan, seperti sifat-sifat pemalu, sabar, pemaaf, kuat, dan masih banyak lagi. Hal terakhir yang kami pelajari adalah genre cerita dan tujuan cerita, yaitu menghibur, menginformasi, dan membujuk. Kami juga mengembangkan keterampilan berpikir kreatif dan bekerja sama kami dalam proyek ini. Dari pengalaman membuat cerita ini, kami belajar banyak keterampilan yang pastinya bermanfaat di masa yang akan datang. Seperti ketika kami harus bekerja sama dengan orang lain di dalam proyek sekolah atau di tempat kerja. Keterampilan berpikir kreatif juga sangat penting karena bisa membantu kami dalam banyak situasi seperti menggambar dan kesenian. Pada dasarnya, membuat cerita itu sangat menyenangkan. Walaupun ada beberapa tantangan yang kami hadapi, seperti saat membuat cerita, yakni menemukan cara yang baik untuk menggabungkan semua ide hebat kami menjadi satu cerita.
seperti menemukan cara untuk menambahkan sistem pemerintahan yang pas dalam cerita. Kami melewatinya dengan saling menceritakan semua ide kami dan mengaturnya. Setelah itu, kami memilih mana yang terbaik untuk cerita kami. Bicara tentang sistem pemerintahan yang kami pilih untuk cerita kami adalah monarki, yaitu merupakan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau ratu. Dan karena cerita kami tentang negeri dongeng, kami memutuskan untuk membuat monarki terasa seperti dongeng sungguhan. Ya, betul. Nah, bagian yang paling menarik dalam menyelesaikan cerita kami adalah saat membuat konflik. Dan momen yang paling berkesan adalah saat membuat revisi, karena ada sangat banyak paragraf. Ini juga membuat cerita kami lebih baik karena seru, dan jadinya membuat cerita ini sangat menyenangkan dan seru untuk dibaca. Untuk saya, bagian yang paling menarik dalam menyelesaikan cerita kami adalah saat menaruh cerita kami ke dalam Canva dan membuatnya seperti buku asli, karena kami bisa menambahkan banyak gambar dan ilustrasi. Dan momen yang paling berkesan adalah saat bekerja sama, menulis dan berdiskusi cerita. Oh, kalau bagian yang paling membanggakan apa saja, Alula? Untuk saya, bagian yang paling membanggakan adalah saat berhasil menyelesaikan cerita. Senang rasanya melihat cerita selesai dan sudah dimasukkan ke dalam Canva. Saya juga senang bisa membuat ceritanya lebih detail karena ada gambar dan jadi lebih lucu. Wah, seru sekali ya. Sekarang saya ingin memberitahu kalian mengapa belajar tentang elemen cerita itu sangat penting. Menurutku, kami perlu belajar tentang elemen cerita karena itu dapat membantu kami menganalisis dan membuat cerita kami sendiri di masa depan. Ini juga dapat membantu kami saat menulis kritik tentang sebuah cerita yang kami baca. Ya, benar sekali. Jadi, itulah proses pembuatan cerita kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Dear for sharing. Let's give a final round of applause for all of our speakers today. I believe that all of the people who are witnessing their presentation feeling very proud of their achievement and confidence and sharing knowledge and reflecting on move forward. Our students have done a wonderful job representing one of their learnings in Bahasa Indonesia. It's amazing to hear different students have gained throughout this interesting year. I mean, considering despite they learn mainly through virtual classroom without teachers to be to easily reach out or asking friends or any other resources that we have. With that, as I've told you before, all the presenters have done presenting their journey. Next, I would like to invite audiences to ask questions to the presenters. Let's begin the question and answer session. Audiences, you please feel free to ask any kind of questions to the presenters and write it down on the chat room. Okay, I'm going to scroll down some of questions that I just found before. This one. This is from your teachers, guys. From Bu Ika Utami. Jika ada kesempatan, apakah kalian ingin mempublikasikan cerita ini untuk audiens yang lebih banyak? Nah, tadi kan Alula dan Rafika bertemu dengan salah satu narasumber ya, pembuat novel, betul? Alula, Rafika? Iya. Iya. Nah, apakah mungkin dengan membuat cerita kalian punya niat untuk ini pertanyaan tidak hanya untuk Rafika dan untuk Mula ya, tapi juga untuk semuanya yang membuat. Mungkin bisa dimulai dari Rafika dan Lula. Answer the questions. Ya, saya pikir itu akan sangat bagus karena kita bisa membagikan kreativitas kepada lebih banyak orang dan lebih banyak orang akan bisa membaca kreasi kita.
Ya, Okay, what about you, Raka? karena kalau ada banyak baca cerita, akan lebih banyak umpan balik dan bisa membuat cerita yang lebih bagus daripada yang sekarang. Okay. Others? Maybe you want to add? Maybe you have your own opinion. What about your story? Do you want to publish your own story to be made as a book and then everyone can also read it? What do you think? Can I answer? Yes, of course, answer. Okay. Jika ada kesempatan, mungkin aku akan publish ceritaku. Namun seperti tadi yang aku katakan, masih ada sedikit kesalahan di dalam ceritanya. Jadi aku akan membenarkan kesalahan-kesalahan yang ada di dalam cerita itu baru bisa dibalik dalam buku sesungguhnya. Okay. I think, have you ever heard the words of an editor? Yes. Yes, okay. So maybe after you publish the book, before you publish the book, the editor is going to have that job, auditing your the words or maybe the sentence, and maybe also the content of the story. And then after that, you can publish the book. Okay, but try from the small things first. Like this one, you make a short story. Maybe if you want to have just an intention to publish it, your teacher, I believe there will be so many resources for you to do that. Okay, Ansel. Others, maybe one more students. Okay, Panji. For me, untuk aku bakal publish, tapi sebelum itu aku benerin dulu karena masih banyak yang salah-salah. Like the words bakal ku edit dulu, terus ceritanya ditambahin. Ya biar gak terlalu pendek sama nggak ada yang salah gitu loh. Okay. Thank you, Pak. I think the value of your story maybe can touch many people, ya. Thank you very much. Maybe we can go on to the second questions. Ada lagi nih. This one also from your teachers, Miss Kiki. Kenapa sih kalian memilih judul itu? Dengan Negeri Dongeng, terus tadi Midas, ya Raja Midas, terus ada Tugas Penting Ayah. Kenapa sih kalian memilih that particular title for your books, for your story? Is there any story behind it? Ayo, siapa yang mau jawab duluan? Panji lagi. Oke. Dasya dulu ya, Panji ya. Oke. Ya, kalau yang Midas dan Sentuhan Emas itu ya karena the story behind it tuh kayak ada kayak genie gitu atau kayak witch yang kasih Midas kayak sentuhan emas powernya gitu. Ya jadi it's basically a hint to the story. Sama aku mau aku mau nambahin itu, aku ngambil judulnya itu dari like the mitologi Yunani kan ada Raja Midas. Terus kita tambahin genie untuk kasih dia power sentuhan emas, terus jadiin judulnya. Okay, thank you. What about others? Mungkin setiap pasangan bisa memberikan alasannya ya. Ada 4 yang siap dapat dari Panji dan Dasya. Yuk, selanjutnya. Yes, of course, Odell and Ansel. Jadinya kita dapat judulnya itu dia kayak sama kayak hint juga, karena kan bapaknya itu kayak pekerjaannya kayak special gitu, karena kan bisa kayak keluar negeri gitu. Oke. Dia kayak juga hintnya juga, dia kayak juga hint tapi kayak belum semua hintnya gitu. Okay, Ansel, do you want to add more from the answers from Odell? Well, sepertinya cerita ini kenapa aku memilih judul ini karena emang ceritanya sudah
membahas tentang sebuah orang yang dipanggil ayah di kampung Pinang Hijau yang dinaikin pangkatnya untuk menjadi guru sejak 20 bulan. Okay, thank you, Odell and Ansel. Next, Radia, maybe, and Pilar. Kenapa? Soalnya kan cerita yang kami itu kan aku bisa jawab. Time traveling. Jadi itu kita itu bikin judulnya yang mungkin pas buat cerita time traveling seperti Back to the Future gitu loh. Oh, okay. Pilar wants to add? Pilar? Oh, there's something wrong with the connection. Ya, oke. Jadi bisa kedengaran? Tes. Bisa. Bisa kedengaran, Miss? Yes, okay. Okay, now it's freezing. Maybe bisa kita lanjutin ke Alula sama Rafikah dulu aja ya. Yuk, Rafikah, Alula, what about you? Kami memilih judul Negeri Dongeng untuk cerita kami karena kami pikir itu cerita itu akan paling menarik perhatian dari orang lain. So, Rafikah, you want to add something? Rafikah? Oh no, you don't. Okay, next we have one more questions. It's important because this is kind of from your friends, yeah, and she wants to know if you have any tips for writing the story. So this one is from Alessandra Nabila Prasetyo. Pertanyaannya untuk semua, mungkin bisa diwakili di setiap grup ya, setiap pasangan. Apakah kalian punya tips atau nasihat untuk orang yang ingin mulai menulis cerita? Menurut kalian, apakah ada yang perlu kita perhatikan sebelum menulis draft cerita? Nah, siapa yang mau jawab nih? Pertanyaannya bagus banget nih, temannya minta untuk diberikan tips. Kalian sudah menulis cerita dengan begitu bagusnya, terus juga dengan percaya dirinya, ingin sharing knowledge kalian. Aku boleh? Okay, Ansel. Sure. Sebelum menulis draft cerita, kita harus perhatikan seperti genre dari ceritanya, dan juga apa sih yang kita mau jelasin di dalam ceritanya, dan juga kita juga harus memperhatikan perencanaan ceritanya agar kita bisa tahu apa yang kita mau tulis di dalam draftnya, agar kita tidak bingung untuk menulis pertamanya seperti apa, tengahnya seperti apa, dan yang terakhirnya seperti apa. Okay, thank you, Ansel. I hope this tips useful enough for Alessa. Others maybe wants to add more, or do you have another tips? Different tips than Ansel? Yuk, satu lagi yuk. Alula mungkin? Or Radia? I want me. Oke, Rafika. Oke, Rafika. Yuk. Jadi kalau mau mulai menulis cerita yang pendek, mungkin bisa brainstorming dan semua idenya dijadiin satu, dan setelah itu bisa supaya bisa dibesarkan untuk menjadi cerita. Okay, thank you guys for the answers. All right, thank you for all the questions and feedback given to the presenters. I'm sorry that this is too short maybe for the question and answer sessions, but this is the times that we only have. Okay, it's very delightful to see such impactful and powerful projects of all the presenters during Cikal Talk presentation. Let's give all the presenters today another virtual round of applause and words of encouragement for their achievement.
and also their confidence. I would like to remind you all that this event doesn't stop today. After this session, you can browse through our virtual gallery on our website, and you can also see all of our events on our website or check out other streamed events on Sekolah Cikal official YouTube. Lastly, I would like to say thank you one more time for all the audience here today, fellow students who give lots of comments there, giving support to your friends, and then also proud parents, and also respected guests and teachers. Thank you for having me as a host. Good afternoon and see you in the next event. Bye-bye. Sambut mentari, nyalakan layar, belajar lagi. Sudah rindu kembali ke sekolah, tak sabar ingin segera bertemu lagi. Meskipun jauh namun di hati, tawa candamu selalu temani. Meski tak langsung menatapmu kawan, semangat belajarku takkan pernah padam. Walau hanya di rumah saja,